Sudah cukup lama pandemi COVID melanda dunia pendidikan, membuat pembelajaran dilaksanakan secara daring atau dari rumah saja. Jenuh? Pasti jenuh. Tapi kita harus berinovasi dan tidak boleh berdiam diri saja. Nah, di masa adaptasi kebiasaan baru, saat ini sektor pendidikan mulai menggeliat. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, juga universitas. Nah, di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Teknik, ada program yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang tentunya sangat inovatif di masa new normal ini. Sobat Baron penasaran? Maju ikuti tape perjalanan hanya di Baron. Nah, Sobat Baron, di Universitas Samratulangi Manado ada Tugu Samratulangi yang begitu ikonik. Pasti Sobat Baron sonda asing dengan tugu atau patung ini. Ya, di belakang saya bisa. Samratulangi dengan motonya Sitau Tumau Tumauto, yakni manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Apa kabar? Baik, Ya, baik ya. Iya. Sibuk apa sekarang? lagi sibuk persiapan. Oh, lagi persiapan ya. Nah, Sobat Baron, ini dia Dimas selaku Ketua Panitia program atau acara yang dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Nah, ini lagi persiapan apa, Dimas? Lagi persiapan untuk mulai futsal, sama yang di bawah ada badminton. Sekarang kita mau tanya ini Pak Dimas. Sekarang Dimas semester berapa ini? Sudah masuk semester 3, Oh, semester Iya. 3. Jurusan apa Dimas? teknik informatika. Teknik informatika. Oke. Nah, kayaknya seru nih untuk lomba hari ini ya, Iya. Dimas ya. Iya, terus. Nah, Dimas boleh mau ajak Cetisa nggak Oh, jalan-jalan boleh sekali. di Ayo, mari. sekitar sini? Iya, mari. Oke. Oh, jadi ini salah satu ajang silaturahmi juga ya, Iya, begitu. iya. Bersama dengan alumni maupun Iya. juga teman-teman angkatan yang ada di Fakultas Teknik Unsrat. Iya. Nah, Dimas melihat ini kan kegiatannya diikuti oleh mahasiswa. Antusias dari teman-teman untuk lomba ini seperti apa, Dimas? Oh, antusias untuk senior-senior sama teman-teman baik semua, soalnya semua juga punya tujuan yang sama untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal antara keluarga Badan Tasbir Fakultas Teknik. Oh, begitu ya. Jadi memang supaya bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, Iya. juga tetap menjaga tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya di Fakultas Teknik Unsrat. Nah, kalau untuk BTFT Unsrat Cup ini kegiatannya apa saja nih, Mas? Untuk kegiatannya ada futsal, ada catur, ada badminton, sama satu lagi lomba video desain. Nah, kegiatan ini diikuti dari kalangan mana aja nih, Mas? Untuk kalangan, untuk 3 lomba yang tadi, yang futsal, catur, sama
badminton itu untuk fakultas teknik. Nah, kalau video desain dibuka untuk umum asal masih mahasiswa. Oh begitu ya. Iya. Nah video desain ini kayaknya menarik nih Mas. Tuh Sobat Baron, apalagi untuk di era milenial saat ini, Iya. yang mungkin teman-teman suka bikin video dan lain sebagainya. Nah tema apa yang diangkat? Nah, untuk temanya ada 2, Mm-mm. mengatasi sampah plastik sama bangkit dari pandemi. Nah, Sobat Baron, sebentar lagi lomba futsal akan segera dimulai. Ini para pemain juga panitia sudah siap dan setelah kegiatan ini kita akan melihat lomba selanjutnya. Jadi Kak, di sini tadi kan terang yang futsal, Ah, di sini badminton. oh, badminton. Ya. Nah, kalau badminton ini ada berapa regu nih Mas yang mau ikut lomba? Kalau badminton, orang buka 2 nomor. Mm-mm. Yang pertama ganda campuran, yang kedua ganda putra. Oh, gitu. Nah, ini ada berapa orang untuk totalnya ikut lomba badminton ini? Untuk ganda campuran ada 8 tim, Mm-mm. untuk ganda putra ada 8 tim. Oh, gitu. Nah, sambil babaron di sini, sekarang Cetisa mau ketemu sama teman-teman yang ada di tempat ini. Ah, tuh dia. Halo. Dengan siapa? Enda. Enda. Nah, Enda dari Fakultas Teknik juga? Ya, Oke, program studi apa? perencanaan wilayah kota. Oke, PWK ya, angkatan 2017. 2017. Nah, ini kan kegiatan dari BTST Unsat ini sementara dilakukan nih. Ya. Itu kelihatan juga seru sekali toh. Nah, ini Enda melihatnya seperti apa apalagi di masa pandemi? Ya, karena lantaran so 2 tahunnya nak kuliah toh, nanti ini lagi kegiatan offline BT, jadi sama dia membangun kekeluargaan pula. Tolongin tamang-tamang secara langsung, seru sekali. Oh ya, terus lihat teman-teman yang ada di sini juga saling ketemu gimana perasaannya? Jarang sekali, lantaran kan 2 tahunnya nak kuliah toh, terus online apa sama lupa. Jadi pas ada lomba-lomba begini tuh bergaul di angkatan-angkatan lain. Ada juga dari alumni. Alumni deh ada, staff, nama. Jadi sebelumnya yang cuma lihat secara daring tapi sekarang secara langsung gitu ya. Nah, Sobat Baron, sekarang Cetisa bersama dengan Pak Fadli yang merupakan alumni dari Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Nah, Pak Fadli melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh BTST Unsat ini seperti apa, Pak? Kegiatan ini tentunya sangat tujuannya yang pertama silaturahmi antar sesama mahasiswa muslim yang ada di Fakultas Teknik tentunya, baik yang sudah lulus, sudah alumni yang lama ataupun masih yang aktif kuliah. Ini tentunya sebagai ajang untuk mencari bakat. Selain itu adalah merupakan tujuan utama yaitu silaturahmi antar sesama. Oke, jadi memang lagi-lagi untuk bisa memperkuat tali persaudaraan ya antar sesama, apalagi juga alumni dari Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Dari olahraga badminton atau bulu tangkis, sekarang terang mau kemana, Dimas? Orang mau pergi Balia catur. Oke, ya. Wah, walaupun hujan, agak rintik-rintik gitu.
cuman orang tetap mau ke sebelah sana. Jadi Sobat Barong, memang untuk pertandingan catur ini kita mengubah suara keras karena boleh mengganggu orang tuh konsentrasi. Memang dibutuhkan ketenangan juga persiapan strategi supaya bisa menang di pertandingan ini. Sekarang Sobat Bareng, Cetisa dengan salah satu panitia penyelenggaraan BTFT Fakultas Teknik, yaitu Naula. Halo Naula. Halo Kak Tisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Nah Naula, dari kegiatan ini melihat ada lomba-lomba yang dilaksanakan, baik lomba olahraga juga video pendek. Dan dari panitia melihat kegiatan ini seperti apa Naula? Kalau untuk kegiatan ini sih tema dari kegiatan ini kan sportivity in pandemic. Nah, latar belakang dibuatnya kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antar fakultas teknik. Nah, jadi kita mengundang bukan hanya dari mahasiswa yang masih kuliah, melainkan yang angkatan-angkatan yang sudah lulus, sudah alumni, sampai sudah kerja pun kita undang di acara ini. Oke, kalau ke depan kegiatan ini mau dilakukan lagi nggak atau diselenggarakan? Mungkin kalau untuk ke depan ya insya Allah kita akan bikin kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tiap tahun. Tetapi tergantung dari pandemik juga, apabila pandemik masih tetap coronanya masih meningkat, kemungkinan juga seperti angkatan 2016 setelah itu kan sudah tidak ada lagi kegiatan ini. Ya, jadi panitia tetap menyesuaikan tergantung dengan keadaan ya. Sobat Baron, sekarang Torang sedang wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado dengan Ner Markus Umbo dan tentunya Terima kasih, masih dengan Tisa. Ketua Panitia Dimas. Ya, apa kabar Ner? Baik, baik. Baik. Salam sehat. Iya, Ya. salam sehat. Luar biasa ya Ner ya, masih Terima di masa kasih. adaptasi kebiasaan baru saat ini, tentunya semangat terus berkobar ya Ner ya. Iya, Ner, dan di tengah era new normal ini, tentunya kita sudah melihat ya ada aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pasir dari Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Sejauh ini Ner melihat aktivitas dari mahasiswa ini seperti apa Ner? Ya, sangat positif ya, Tisa. Soalnya pada awalnya kegiatan ini sudah banyak kali penundaan. Karena memang kita juga mesti memperhatikan aturan pemerintah. Di mana kalau dia masih boleh dikatakan PPKM level 4, ini sudah berapa kali kita tolak kegiatan ini. Tetapi kita juga mengerti semangat mahasiswa yang dalam hal ini ingin berkarya dalam juga beraktivitas. Nah, kebetulan saat ini memang PPKM-nya sudah menurun levelnya dan kita melihat peluang itu ada. Tetapi dalam hal ini juga kita berharap aktivitas ini tetap menerapkan protokol yang ketat. Jadi tetap memperhatikan akan aturan juga anjuran dari pemerintah. Nah, itu yang kita harapkan. Dan dalam kondisi new normal ini kita juga berharap mahasiswa bisa bukan cuma fokus di perkuliahan, tapi juga bisa mengeksploitasi diri, mengembangkan diri. Juga dalam hal ini melaksanakan segala macam kegiatan termasuk juga melaksanakan perlombaan sebagai aktualisasi diri di sini. Nah, Ner, sejauh ini bagaimana dukungan dari Fakultas Teknik kepada para mahasiswa, termasuk juga dari BTFT ini untuk melaksanakan kegiatan, Ner? Dukungan dari pihak fakultas tentunya sangat mensupport, misalnya, sangat mensupport kegiatan ini, dan kita juga bantu di dalam konsep juga ada dana, kita ada bantu untuk hal ini, juga kreativitas mahasiswa juga. Di sini kan kita berharap bahwa kreativitas mahasiswa ini boleh kita dorong
supaya mahasiswa ini berkreasi, mengembangkan diri, dan juga dalam hal ini pihak fakultas juga selalu mengingatkan. Jadi jangan lupa juga protokol kesehatan. Oke, nah Benar, ini kan kegiatannya sangat kreatif begitu ya. Iya. Ada dari olahraga, juga Iya. pembuatan video. Yang Iya. tentunya mengambil tema atau topik yang sangat relevan dengan saat ini tentunya. Seperti bangkit dari pandemi dan Iya. masalah sampah plastik. Nah, Benar sebagai WD3 melihat kegiatan ini seperti apa Benar? Melihat tentunya inovasi yang dilakukan dari teman-teman mahasiswa ini Benar? Iya, memang dalam arti kata mahasiswa itu jangan cuma di kampus. Itu yang kami seringkali dorong. Ada beberapa kegiatan kemahasiswaan juga yang seringkali dilakukan di luar kampus. Termasuk juga pengabdian kepada masyarakat dan juga kegiatan ini kan dalam arti kata termasuk bersosialisasi antar mereka. Jadi kalau mahasiswa biasanya antar angkatan sudah tidak bersosialisasi, nanti seringkali terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan di kampus biasanya. Nah dengan adanya ini kan dari pihak BT antar sesama angkatan mereka bisa saling mengenal, saling bertukar pikiran di sini dan juga boleh melihat keadaan sekitar. Jadi kita selalu mendorong jangan cuma di kampus, tetapi juga melihat keadaan sekitar dan punya rasa empati juga terhadap keadaan sekitar dan bagaimana mencari solusi yang kreatif untuk hal itu. Jadi bukan cuma dalam hal kampus, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat itu boleh hadir lah. Iya. Ya. Tentunya selain di dalam kampus, tetapi di luar kampus juga berkontribusi. Iya, betul kan, Nel? begitulah. Oke. Nah, Sobat Baron, dari sini selanjutnya kita akan melihat lomba video pendek yang dilaksanakan oleh BTFT Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Nah, Sobat Baron, di kegiatan selanjutnya, Tora mau lihat hasil-hasil video yang telah dikumpulkan oleh para peserta. Nah, sekarang teman-teman panitia sudah sementara persiapan untuk melihat karya-karya terbaik dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan dari BTFT KPD. Nah, Dimas, dari sekian banyak video yang telah dikumpulkan, ini ada berapa peserta yang akhirnya lolos ke tahapan selanjutnya? Untuk seleksi dari orang panitia, akhirnya ada 6 video ya, orang seleksi yang bisa terang menentukan hari ini yang mana dari pemenang. Oke, jadi 6 video ini. Ya. Nah, Sobat Baron penasaran? Tetap ikuti patoran hanya di Baron. Sobat Baron, tadi orang lihat hasil karya dari para mahasiswa untuk video pendek yang telah ditampilkan. Dapat lihat tuh, kreatif dan inovatif tentunya dengan tema mengatasi sampah plastik juga bangkit dari pandemi. Nah, sekarang panitia sedang perlu untuk menentukan siapa pemenang juara 1, juara 2 maupun juara 3. Dan juara ketiga adalah ini dia. Hai, sudah bertahan sampai sejauh mana hari ini? Adaptasi yang sudah menjadi hobi, segalanya harus dilakukan dari rumah. Tidak semua masyarakat hidup dengan sejahtera.
Tapi tidak sekebal itu untuk terus keluar dan mencari nafas. Bekerja hanya bermodalkan keyakinan akan anugerah di masa pandemi. Aktivitas kita dibatasi oleh keadaan. Protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi hal yang harus dipatuhi. Hampir 2 tahun virus ini menggerogoti masyarakat. Kemanusiaan kita sebelumnya diuji, hingga akhirnya kesabaran kita membuahkan hasil yang mengagumkan. Korban COVID-19 berkurang, perekonomian akan lekas membaik. Serpihan keluh dalam doa mulai dibalas indah oleh Allah. Usaha kita dalam menjaga protokol kesehatan akan terbayarkan. Tidak lama lagi, maka badai ini akan berlalu tanpa jejak. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Salam sehat, cepat pulih bumi pertiwiku. Dan juara kedua adalah ini dia. Gema suara di sana pasti terdengar sampai di telinga. Temaram yang selalu menyaksikan apa yang perlu dirubah. Kita yakin nanti bangkit adalah keharusan. Kita dirikan lagi apa yang harus dibangkitkan. Hentakan serentak berhasil sejahterakan trotoar jalanan. Uluran tangan perlu dipertahankan demi senyuman bertahan. Tak apa-apa jika nanti kita istirahat dulu di rumahnya. Toh sebab akibat juga dilahirkan di sana. Kita basuh yang perlu, kita perbaiki yang menjadi wabah dulu. Cemara akan tetap sehat tanpa dicemari. Kantong tipis dan ribut masih konsisten ditawari. Kebutuhan yang perlu dipertimbangkan menutup jantung kota dengan kegelapan di sana. Sebagian dari iman akan sampai pada tujuan jika sepiring ikan dan nasi berhasil meredah kelaparan. Akan ada buah dari benih yang berkesudahan. Yang jika kau petik, akan kau dapati jerih tangan. Tetap bangkit dan selalu menjaga sesuatu yang memungkinkanmu sakit. Nah, yang terang tunggu-tunggu sekarang juara pertama. Dan juara pertama adalah ini dia. Tenaga medis kembali menjadi korban COVID-19. Seorang perawat di RSPAD Jakarta meninggal dunia Sabtu kemarin. Sementara di Sulawesi Tenggara, puluhan tenaga medis tidak dapat Aku Bima. berkumpul bersama keluarga masing-masing. Aku selama lebih seorang pekerja kantoran yang sekarang sedang dirumahkan. Pelepasan jenazah seorang perawat Olahraga yuk. meninggal Dan ini adikku, Aurora, di RSPAD Jakarta. seorang perawat yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Aurora selalu memperhatikan kesehatanku dan selalu memastikan aku untuk berolahraga di selang kesibukanku. Aku memanglah seorang kakak, tapi aku merasa Aurora lebih menjaga diriku ketimbang aku menjaga dirinya. Aurora juga mengajarkan aku agar aku peduli terhadap orang-orang sekitar. Namun kini
jaga kesehatan ya. Aku hanya bisa melakukan apa yang dilakukan saat itu, tanpa dia di sampingku. Aurora harus mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang sekitarnya. Aku tidak ingin ada lagi tenaga medis lain yang gugur dalam menangani COVID-19. Aurora, kau adalah pahlawan. Nah, Sobat Baron, melalui kegiatan ini, Torang melihat aktivitas dari para mahasiswa meskipun di masa adaptasi kebiasaan baru, tetapi ada banyak sekali inovasi yang terus dimunculkan untuk terus bangkit dari pandemi. Tadi Torang sudah melihat ada teman-teman yang juga sudah berkompetisi dan memperlihatkan hasil-hasil karya terbaik mereka. Dan ini dia menjadi salah satu semangat untuk bisa memotivasi kita agar berkreasi di tengah pandemi COVID saat ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman dari PTF Untra, kepada Ketua Panitia Dimas, thank you. Nala juga selaku bendahara, thank you. Keren sekali. Dan semoga kegiatan ini bisa dilakukan untuk berikutnya. Sukses selalu teman-teman, salam sehat. Dan Sobat Baron, ini dia akhir perjumpaan kita dalam episode Baron kali ini. Sampai jumpa di Baron selanjutnya.